Bagi warga Kelurahan Gunung Sari, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, momen bermain bola di Jalan Poros Raden Intan seperti ini mungkin baru pertama terjadi selama ini. Bagaimana tidak, sehari-hari jalan ini ramai dilalui kendaraan mulai pagi hingga malam. Ya, Jalan Raden Intan merupakan salah satu jalan utama di tengah kota Bandar Lampung yang biasanya tidak pernah sepi kendaraan. Namun, selama PPKM darurat, jalan ini lenggang karena aksesnya ditutup dan tidak bisa dilewati kendaraan masyarakat. Hanya mobil petugas yang boleh melewati jalan ini. Meski beralasan untuk kesehatan, namun seharusnya bermain bola di jalan raya tidak dilakukan karena sedang ada pelaksanaan PPKM darurat yang mengharuskan warga tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dari semenjak diberlakukan pembatasan masyarakat PPKM ini, warga menghilangkan stres karena dagang ditutup oleh Bunda Eva, ya sudah sidak beberapa kali bahwasanya tidak boleh untuk berdagang sampai tanggal 20. Maka kegiatan masyarakat menghilangkan kejenuhan, happy dan menghilangkan stres tentunya. Ya. PPKM darurat di Kota Bandar Lampung telah dimulai sejak 12 Juli lalu dan akan berakhir pada hari Selasa besok. Selama pelaksanaan PPKM darurat yang bertujuan mengurangi aktivitas warga di luar rumah, arus lalu lintas melalui jalan protokol dalam kota dialihkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Berbagai cara dilakukan polisi supaya masyarakat bisa mematuhi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Bandar Lampung. Salah satunya dilakukan Kapolsek Tanjung Senang, Ibda Rosali, yang pernah dikenal sebagai polisi raja hipnotis. Kiranya kita bisa mengatasi secara perlahan-lahan. Tarik atas dulu dalam hidung, hembuskan lebih tenang lagi. Pada Sabtu malam kemarin, ia bersama beberapa polisi lainnya berkeliling ke sekitar wilayah hukumnya untuk menyosialisasikan PPKM darurat kepada para pedagang pinggir jalan. Hal itu dilakukan supaya pedagang bisa mematuhi aturan jam operasional dan teknis penjualan yang tidak boleh makan di tempat. Enak, tenang Bu. Nyaman. Selain itu, Rosali juga memberikan terapi hipnotis kepada para pedagang agar tidak mudah depresi dan memiliki pikiran positif menghadapi masa pandemi COVID-19. Sugesti itu membuat para pedagang merasa lebih tenang karena mereka juga diminta untuk menceritakan segala keluh kesahnya saat menjalani masa PPKM darurat. Buang semua rasa kesalnya. Karena kami geraknya kan malam, kalau yang lain kan pagi gitu. Tempat ini lah, tempat ibaratnya depresi lah, gitulah. Khawatir ya? Ya khawatir gitu. Setelah di hipnoterapi tadi gimana perasaan sekarang? Lega, tenang gitu, kayak apa? Lega gitu aja. Ada benar-benar ada perubahan tadi yang dirasakan? Iya. Menurut Rosali, hipnoterapi yang diberikannya kepada para pedagang diharapkan bisa membantu pedagang kuat dan optimis melewati masa-masa sulit pandemi dan PPKM darurat. Juga diharapkan menambah imunitas tubuh agar lebih sehat dan tidak terpapar COVID-19. Nah, gunanya untuk memberikan motivasi mereka tetap semangat dan berpikir positif dalam pelaksanaan PPKM darurat tersebut. Jadi menjalaninya dengan senang hati, jadi tidak susah hati. Mudah-mudahan cepat terlewatkan dan mereka juga tetap semangat dan mereka senang untuk menjalankan situasi yang ada supaya cepat keluar dari PPKM darurat ini. Selain sugesti dari hipnoterapi, polisi juga memberi bantuan sembako dan sejumlah uang tunai sebagai bentuk kepedulian Polri kepada para pedagang yang terdampak PPKM darurat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Corona. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, sejumlah komoditas bumbu dapur mengalami kenaikan harga.
seperti terpantau di Pasar Baru di Jalan RE Dinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Minggu pagi. Harga tomat dan harga cabai saat ini sedang menjadi buah bibir emak-emak. Bagaimana tidak, harga tomat dan cabai naik hampir 100% dibandingkan pada 3 hari lalu. Harga tomat dari Rp7.000 per kilogram kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Cabai merah juga mengalami kenaikan harga 100% dibandingkan pada pekan lalu yang di kisaran Rp15.000 per kilogram kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Ya naik ya tomat, cabai. Ya semua harganya naik, cuma yang paling parah ya tomat sama cabai. Tomat sebelumnya berapa, Bang? Tomat sebelumnya Rp7.000 Per kilo? Iya. Kalau sekarang? Sekarang 12. Kenaikan harga sejumlah komoditi bumbu dapur menjelang Hari Raya Idul Adha ini membuat emak-emak mengurangi pembelian. Tadinya berapa, Bu? Rp5.000. Sekarang? 12. Rp12.000. Itu per kilo? Iya. Itu dari kapan naiknya, Bu? Dari ada 2 hari yang lalu kayaknya. Keberatan nggak sih, Bu, dengan naik ini? Ya, keberatan. Gimana, Bu? Keberatannya seperti apa? Ya karena sekarang kan lagi kayak gini, usaha susah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini, sejumlah sayuran dan bumbu dapur naik. Namun untuk harga daging sapi masih relatif stabil di kisaran Rp120.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam boiler atau ayam potong justru mengalami penurunan drastis dari harga Rp30.000 per ekor tanpa jeroan kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Turunnya harga ayam boiler itu diperkirakan terkait dampak PPKM darurat atas pelarangan hajatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak beberapa hari lalu, para petani kubis atau kol di Lampung Barat mulai bisa tersenyum. Pasalnya, harga komoditas sayuran itu mulai naik Rp1.000 per kilogramnya. Dari harga Rp2.000 kini menjadi Rp3.000 per kilogramnya. Petani yang sedang gembira karena harga kol naik itu diantaranya para petani di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Naiknya harga kol itu menurut petani karena permintaan pasar mulai banyak, sementara pasokan sedikit sebab petani banyak yang tidak menanam kol setelah harganya anjlok pada pertengahan tahun lalu. Meski sudah naik, petani berharap harga lebih stabil lagi, supaya mereka tidak ragu lagi untuk menanam kol di lahan perkebunan mereka setelah sempat merugi jutaan rupiah. Kini petani juga bisa menghasilkan lebih kurang 1,3 ton kol dari setengah hektar lahan. Dengar-dengar sih 3.000. 3.000 ya. Kita nanam luas lahan berapa? Kalau yang ini sekitar 10 rantaian lah, setengah hektaran hampir. Setengah hektaran ya. Ini naik apa turun Mas Bang? Posisi saat ini naik. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya 2.000-an. 2.000. Di harga? Menurut para agen sayur, naiknya harga kol itu juga dampak menjelang Hari Raya Idul Adha, serta langkanya stok sayur kol di pasaran setelah masa PPKM Mikro dan darurat di Bandar Lampung. Kol berapa, Pak? 3.000 lah dari petani. 3.000 dari petani. Kita ngejual berapa sih, Pak? Kita ngejual 31, 32 gitu lah. 31. Itu jual kemana? Ke Karang. Ke Karang ya. Dalam sekali ini, Pak, bawa bisa berapa ton? Sekitar ton 200 segitu lah. Segitu ya. Gimana sekarang? Ada PPKM itu sulit nggak sih, Pak, untuk nganter barang kita ke Bandar Lampung? Ya agak sulit juga lah. Kenapa? Kurang lancar ke sana. Kurang lancar ya. Petani dan agen meminta kepada pemerintah agar menjaga harga kol tetap stabil. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.